Selamat malam Bapak Ibu, Saudara jemaat sekalian. Selamat malam juga untuk yang sedang menonton di rumah atau dimanapun Anda berada. Tadi saya sudah singgung bahwa malam ini adalah malam yang spesial. Pada malam ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Bukan pada hari Jumat. Alkitab tidak mengajarkan, tidak mencatat kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat. Kematian pada hari Jumat tidak cocok dengan firman Tuhan. Nomor satu, tidak cocok dengan perkataan Tuhan Yesus, yaitu bahwa seperti Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, maka anak manusia juga akan berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Kematian pada hari Jumat tidak cocok dengan para wanita pergi membeli rempah-rempah kemudian menyiapkannya sesudah hari Sabat. Kalau memang mereka melakukannya sesudah hari Sabat, maka itu harusnya sudah hari Minggu. Padahal menurut catatan Alkitab, pagi-pagi benar pada waktu mereka pergi ke kubur itu pada hari pertama, yaitu hari Minggu, Yesus sudah bangkit. Pintu batu yang menutupi kubur itu sudah terguling. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tidak sempat lagi untuk pergi merempah-rempahi mayat Yesus. Kematian pada hari Jumat tidak cocok dengan catatan para imam-imam pergi menghadap Pilatus, lalu menceritakan kepada Pilatus bagaimana pada masa hidupnya Yesus telah mengajarkan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ironisnya justru para imam-imam kepala, musuh-musuh Yesus yang ingat perkataan ini, malah murid-muridnya sendiri lupa dan mereka putus asa. Tetapi itu terjadi sesudah hari Sabat. Jadi para imam pergi kepada Pilatus pada hari Sabat, sesudah hari Sabat. Tetapi kalau itu terjadi sesudah hari Sabtu, maka harusnya sudah hari Minggu. Tidak sempat lagi para prajurit pergi ke situ dan yang terjadi tidak mungkin. Oleh sebab itu maka Alkitab sebenarnya memberikan penjelasan bahwa Yesus disalibkan pada hari Rabu. Dan untuk itulah kita berkumpul pada malam hari ini untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang bahkan menggunakan cara-cara yang lebih elaborate, ritual-ritual yang lebih dramatis. Katanya di Filipina bahkan ada yang sampai benar-benar dipaku, saudara. Beberapa jam katanya. Ya, dipakunya ya tentu nggak sampai benar-benar gitu ya. Masih bisa diobati lah begitu dan nggak sampai mati. Tetapi mereka ada bikin jalan salib, ada bikin drama dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Oke, semua drama, semua hal-hal yang dramatis, yang heboh-heboh, yang ritualistik itu bisa dilakukan seandainya manusia mengingat makna sesungguhnya dari peringatan itu. Yaitu adalah penderitaan Tuhan Yesus dan pemberian Tuhan Yesus. Dan itulah tema khotbah kita pada malam hari ini. Penderitaan dan pemberian yang terbesar. Mari kita buka Alkitab di dalam Matius pasal 27. Tadi saudara Bucut, saya sudah pesan, ayo bacakan ini, bantu saya supaya tidak usah baca terlalu banyak lagi. Karena harusnya sampai 56 dari ayat 26. Tapi karena agak panjang, jadi saya minta tadi saudara Heru untuk membacakan dari ayat 45-nya. Jadi sekarang kita akan baca dari ayat 26 sampai ayat yang ke-44. Oke? Matius pasal 27 ayat 26 sampai 44. Saya akan membacakan. Bapak Ibu, saudara sekalian boleh mengikuti di dalam hati. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanan. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi."
mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, ketika kami membaca, setiap kali kami membaca catatan firman-Mu tentang bagaimana Engkau menderita, bahkan Engkau menanggung hukuman terberat, Engkau mengorbankan segalanya bagi kami. Kami tidak dapat menahan terharu kami. Nah, kami hanya bisa menundukkan kepala kami dan menerimanya dengan ucapan syukur. Malam ini kami ingin mengingat kembali, dan kami ingin menarik pelajaran darinya. Kami ingin supaya pengorbanan Tuhan Yesus mengubah hidup kami, dan orang-orang yang di sekeliling bisa melihat perubahan itu, dan melihat bahwa Yesus sungguh sudah mati menggantikan kami, dan sekarang hidup di dalam hati kami. Tuhan tolong bantu kami, sambil kami berfokus untuk mengingat pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena ini adalah peristiwa yang sangat penting buat kita, patutlah kita mengingatnya dan kita menghayatinya. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang sangat misterius. Sampai sekarang manusia tidak bisa memahami bagaimana Allah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, yang adalah sang kehidupan itu sendiri, bisa mati. Ini misteri. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana, kenapa Allah bisa mati. Tentu kita bisa menjelaskannya sesuai dengan apa yang Alkitab jelaskan. Tetapi mekanisme secara detailnya kita tidak tahu. Dan itu tidak apa-apa, karena apa yang menjadi misteri buat kita, itu adalah buat Tuhan, untuk Tuhan paham. Yang Tuhan inginkan buat kita adalah yang Dia jelaskan di dalam Alkitab. Walaupun kita tidak paham seluruh misteri, tetapi Tuhan mau kita memahami maknanya. Maknanya bukan misteri buat kita. Supaya kita bisa menghargainya, kita bisa mensyukurinya. Jadi saya mau mulai dengan penderitaan yang terbesar dulu. Penderitaan yang Tuhan Yesus alami adalah penderitaan yang Ia alami menggantikan kita. Dan itu merupakan penderitaan yang terbesar, yang siapapun di dunia ini yang pernah hidup dari Adam sampai manusia terakhir, kalau mau dibandingkan, tidak ada yang bisa menyamai penderitaan yang Tuhan Yesus alami.
Penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya rasa sakit saja. Nanti kita akan lihat yang bagian rasa sakitnya. Tetapi dimulai dengan penghinaan. Penghinaan terbesar. Ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah. Posisi Allah itu adalah yang maha tinggi. Tetapi kemudian dia malah merendahkan dirinya ke posisi yang paling bawah, paling rendah. Dia yang tadinya di posisi termulia, kemudian mengambil posisi paling hina. Dia yang tidak bersalah, mengambil posisi orang paling bersalah. Dan bukan cuma satu orang saja, tetapi kesalahan seluruh dunia, semua umat manusia ditanggungkan. Oh saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus harus mengosongkan dirinya, bahwa dia meninggalkan tempatnya di sisi kanan Allah Bapa. Itu tempat dia yang sewajarnya, yang selayaknya. Kemuliaan yang menjadi milik Tuhan Yesus, dia letakkan, dia tinggalkan sementara. Lalu kemudian dia mengambil wujud yang hina ini. Dan bahkan bukan saja wujud kita manusia seperti biasa, dia mengambil yang paling hina. Dan dia menjalani kehidupan yang paling hina, yang paling sederhana, paling menderita untuk kita. Kehinaan Tuhan Yesus bukan hanya posisinya saja yang seperti langit dan bumi dibalikkan, yang tadinya kepala kemudian kepalanya di bawah. Tetapi Tuhan Yesus, kalau kita baca tadi, diolok-olokkan, dia difitnah. Kepada Tuhan Yesus, kita tidak baca ayat-ayat sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama, di depan Pilatus, di Herodes. Dan fitnahan demi fitnahan, tuduhan palsu dilontarkan terhadap Tuhan Yesus. Saudara, orang yang sudah pernah difitnah tahu sakitnya difitnah. Benar? Wah, sedap rasanya. Waduh, sakit. Sakit betul. Yang dia katakan tentang saya, wah itu fitnah. Biasanya kalau itu di medsos, itu sudah langsung berkoar-koar, langsung teriak, wah ini tidak boleh memfitnah, dan lain sebagainya. Karena fitnahan itu sakit, saudara. Yesus yang tidak bersalah, jelas-jelas tidak bersalah. Semua orang bisa melihat dia tidak bersalah. Imam-imam tidak menemukan kesalahan dia. Pilatus, Herodes tidak menemukan kesalahan dia. Tidak ada satupun yang menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi kepada dia ditaruh semua dosa. Bukan saja dosa-dosa yang jahat, yang keji, tetapi dosa-dosa kita yang kecil-kecil pun ditaruh di atas dia. Dia menjadi seorang pembohong, padahal lidahnya tidak pernah mengucapkan dusta. Dia menjadi seorang pembunuh, padahal dia tidak pernah membenci siapapun. Tuduhan-tuduhan itu dia terima, walaupun itu adalah suatu penghinaan bagi karakternya yang kudus. Dia dijatuhi hukuman yang sama dengan penjahat yang paling rendah, dijatuhi hukuman yang paling hina, yaitu salib. Seorang sejarawan Romawi, mereka sendiri mengatakan bahwa hukuman salib, penyaliban adalah hukuman yang paling hina, yang boleh dilaksanakan hanya kepada budak saja. Budak. Seorang kaisar Romawi berkata, kutukan salib itu tidak pantas bagi warga negara Roma. Oleh sebab itu warga negara Roma tidak pernah dihukum salib. Karena hukuman salib itu terlalu memalukan. Tetapi Tuhan Yesus dijatuhi hukuman yang paling memalukan. Kenapa penyaliban ini merupakan suatu kehinaan? Di dalam Ibrani pasal 12 juga dikatakan, dia dengan setia menanggung kehinaan salib. Salib pada waktu itu dianggap sebagai lambang kehinaan. Karena itu adalah suatu eksekusi yang dilakukan secara publik. Dan bukan hanya satu kali saja. Ada banyak eksekusi yang dilakukan secara publik, saudara. Di abad-abad pertengahan 1300-1400-an, itu waktu kerajaan Perancis waktu itu kemudian melakukan revolusi. Oh, ada yang namanya gilotin diciptakan. Lalu bangsawan-bangsawan, bahkan raja sendiri
dipenggal dengan gilotin itu secara publik. Banyak yang merasa malu karena eksekusinya dilakukan secara publik. Tetapi eksekusi dengan pancung dengan gilotin itu hanya sesaat saja, saudara. Palingan beberapa jam saja. Orang yang disalibkan akan digantung di atas kayu salib itu bisa sampai 3 hari, saudara. Tidak mati-mati. Dan dia akan tergantung di situ terus sambil menderita, sambil menjadi tontonan. Dan semua orang yang lewat di situ akan berkata, "Ih, ngeri, malu, hina." Siapapun yang lewat di situ bisa mengolok-olok. Dan itu yang terjadi. Dan itu harusnya terjadi selama berhari-hari. Jadi Tuhan Yesus mengalami penghinaan yang dia terima lebih daripada semua yang manusia bisa terima. Lalu kemudian dia juga menderita rasa sakit. Oh, rasa sakit yang dialami oleh Tuhan Yesus, saya rasa bisa dibandingkan dengan rasa sakit manapun yang dialami oleh manusia. Penyalipan itu selalu dimulai dengan pencambukan. Kalau tadi kita baca di ayat ke-26, katanya ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya. Kata disesahnya di situ adalah dicambuk, saudara. Dicambuk dengan cambuk Romawi. Anda tahu cambuk Romawi itu tidak seperti cambuk biasa. Cambuk Romawi itu dia pendek, ada satu tangkainya, lalu kemudian ada 2 atau 3 untai kabel dari kulit. Dan di situ ada diikatkan besi, kemudian duri, lalu di ujungnya sekali ada kait ya, seperti mata pancing gitu yang terbuat dari logam. Dan ketika itu disambitkan ke punggung orang, maka itu akan menusuk dan masuk ke dalam kulitnya, masuk ke dalam dagingnya. Kemudian cambuk itu akan ditarik dari atas sampai ke bawah. Bukan hanya kulit saja yang sobek, otot sobek sampai ke tulang. Dan itu dilakukan berkali-kali. Alkitab mencatat 40 kali, tetapi pada prakteknya seringkali tidak dihitung, saudara. Seringkali tidak tahu sudah berapa pukulan, sudah berapa kali dicambuk. Kamu hitung nggak? Saya tidak hitung. Kamu hitung nggak? Saya tidak hitung. Jangan-jangan masih kurang. Cambuk lagi. Cambuk terus. Dan tidak sedikit tahanan yang dicambuk, yang mati hanya karena dicambuk, belum disalib. Tentu para prajurit Roma terlalu jago, sehingga mereka sudah bisa mengenali tanda-tanda, oh ini orang sudah nggak tahan lagi. Kalau gitu kita stop, jangan dicambuk lagi. Supaya dia bisa digantung di atas kayu salib. Tetapi pencambukan terhadap Tuhan Yesus itu saja. Bukan hanya merobek seluruh punggungnya, tetapi leher dari belakang kepala di sini, pantat, kaki, lengan, dada, semuanya hancur. Ada satu lukisan yang sangat terkenal yang menggambarkan suatu sosok, hanya sebuah massa daging berwarna merah darah. Tidak terlihat seperti manusia lagi. Nah, memang Alkitab mencatat, ketika kita melihat sosok dia, tidak bisa dikenali. Sedemikian rusaknya tubuh Tuhan Yesus. Nah, mungkin itu yang Tuhan Yesus bayangkan ketika pada malam hari sebelumnya Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Saya tidak tahu berapa kecil pecahan-pecahan roti yang Tuhan sobek-sobek itu. Tetapi setiap sobekan roti Tuhan Yesus itu bagaikan dagingnya dicabik-cabik. Kesakitan yang dirasakan itu tidak bisa dibandingkan. Bukan hanya seperti tangan kita terluka, tetapi disayat berulang-ulang dan berulang-ulang. Dan itu terjadi di seluruh sekujur tubuh. Habis itu pun Tuhan Yesus harus memikul salib dia sendiri. Dengan keadaan yang sudah hancur,
Dan dia masih harus memikul salib. Akhirnya Tuhan Yesus tidak sanggup, dan Simon dari Kirene yang harus memikul salib itu sampai Golgota. Lalu kemudian Tuhan Yesus diletakkan di situ dan dia dipakukan. Dipakunya itu jangan pikir seperti di gambar-gambar di kalender saudara di sini. Itu kurang akurat. Karena pakunya itu tidak akan bisa ini tulang-tulang dan jaringan pengikat di tangan, di telapak tangan kita tidak akan cukup kuat untuk menahan berat badan ketika tangannya itu harus menahan berat badan di atas kayu salib itu. Jadi biasanya paku itu akan ditusukkan di sini di antara dua tulang ini. Kalau kalian lihat di sini ada dua tulang, namanya radius dan ulna di sini. Di tengah-tengahnya di situ ada satu space dan akan ditusuk di sini. Kebetulan di sini juga merupakan jalur dari satu saraf yang utama. Saraf yang utama yang dari bahu turun sampai ke lengan. Dan ketika itu ditembus oleh paku, akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Banyak orang pingsan hanya karena rasa sakitnya saja. Pingsan. Itulah sebabnya mereka menyiapkan di situ ada anggur asam. Fungsi dari anggur asam ini adalah untuk membuat tahanan itu atau orang terhukum mati itu sadar kembali sehingga bisa makin merasakan sakitnya. Dan itu akan dipakukan, masuk sedikit demi sedikit dengan setiap pukulan itu. Rasa sakitnya menjalar sampai ke seluruh tubuh. Biasanya orang-orang yang dipukul, yang dipakukan itu, mereka akan meraung-raung kesakitan. Mereka akan menangis sampai tidak ada suara lagi. Mereka akan sampai tidak ada nafas yang tersisa. Karena rasa sakit yang tak tertahankan itu. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak menangis. Dia malah berdoa untuk mereka yang memaku Dia. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah Tuhan Yesus tidak merasa sakit? Saya yakin Dia merasa sangat sakit. Tetapi Dia sudah tahu sebelumnya bahwa Dia akan mengalami itu, betapa intensnya rasa sakit itu. Karena pada malam sebelumnya Dia sudah berdoa di Taman Getsemani. Dan Dia sudah tahu penderitaan itu. Oleh sebab itu, maka ketika Dia berkeringat, keringatnya itu bagaikan butiran-butiran darah. Itu ada istilah medisnya, yaitu hemahidrosis. Benar-benar karena stres yang sangat kuat, maka pembuluh-pembuluh darah kapiler yang di bawah kulit itu pecah sehingga darahnya itu keluar lewat keringat. Tuhan Yesus sudah tahu sebelumnya. Dan Dia sudah siap, Dia sudah berdoa. Dia bahkan menyarankan Petrus dan teman-temannya, Yakobus dan Yohanes, tidak sanggupkah engkau berdoa, berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam? Tuhan Yesus sampai berdoa 3 kali. Karena Dia mau mempersiapkan diri. Dia tahu penderitaan yang Dia akan alami begitu besar. Tuhan Yesus malah berdoa bagi mereka yang menyalibkan Dia. Berapa banyak dari kita yang bahkan mengutuk orang, yang memaki-maki orang, bukan yang menyalibkan kita, tetapi yang hanya membuat kita tidak senang. Entahkah itu di jalan raya ketika kita menyetir mobil, entahkah itu kita sedang ngantri apa, entahkah hal-hal kecil kita sudah memaki. Tuhan Yesus dipaku, Dia tidak memaki, Dia malah berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, Dia ditelanjangi, diarak. Di kepalanya dipakaikan mahkota duri. Saya baca, itu durinya itu antara 4 sampai 6 cm. Itu sekitar segini, bisa sampai segini sudah. 4 sampai 6 cm. Itu lebih panjang dari banyak paku kita hari ini. Dan itu dianyam menjadi suatu mahkota dan ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus dan ditekan
sampai menembus kulit. Dan tidak cukup sampai itu, para prajurit mengambil buluh, mengambil tongkat itu, kemudian memukulkannya kepada kepala Tuhan Yesus yang sudah tertancap. Saudara, ditancapkan saja sudah mengucurkan darah yang begitu banyak. Kemudian masih dipukul lagi, yang sudah menancap, makin menancap lagi. Oh saudara, Anda boleh coba. Saya ada baca, nggak usah dicoba deh. Jangan dicoba di rumah. Biasanya ada disclaimer begitu di TV. Do not try this at home. Tetapi ada banyak catatan. Dulu ada suku-suku barbar yang kalau membunuh musuhnya akan memotong kulit kepala musuhnya itu sekeliling, lalu kemudian kulit kepalanya itu diambil. Namanya itu di-scalp. Di-scalp. Dan biasanya para korbannya itu masih hidup ketika kulit kepalanya itu dipotong. Masih hidup. Ya. Jadi, untuk menghemat waktu, biasanya pakai pisau yang sangat tajam sekali, cuma dipotong sekeliling begini, lalu kemudian itu langsung dirobek. Ternyata tidak semua korbannya mati. Ya, tidak semua korban yang sudah di-scalp itu mati. Dan mereka bersaksi, mereka menuliskan bahwa rasa sakit dari kulit kepalanya itu dirobek begitu secara paksa, itu sakitnya luar biasa. Karena ternyata kulit muka dan kulit kepala kita penuh dengan saraf-saraf yang sangat sensitif. Dan Tuhan Yesus ditusuk oleh puluhan sampai ratusan duri di kepalanya. Saudara, penderitaan Tuhan Yesus, saya bisa berlanjut terus. Masih ada banyak penderitaan yang di atas kayu salib, saudara. Ketika Tuhan Yesus sudah digantung di atas kayu salib, tahukah? Bukan saja tangannya, kakinya dipaku, punggungnya itu harus ini lagi kena dengan kayu yang kasar dari kayu salib. Tetapi dia harus menarik nafas. Tahukah Anda bahwa orang yang disalibkan itu bukan mati karena digantung, karena dipaku. Justru di sini itu tidak ada pembuluh darah yang besar. Jadi kalaupun ditembus, darahnya keluarnya pelan-pelan dan sebentar juga akan berhenti karena akan ada blood clotnya, darahnya berhenti, begitu. Ya. Tetapi yang tergantung di atas kayu salib itu, dia akan kesulitan untuk mengambil nafas karena tangannya akan diangkat ke atas begitu, badannya kan berat ke bawah. Maka dia akan sulit untuk menghembuskan nafas. Dan ketika dia sudah nggak tahan lagi, maka dia harus menghembuskan nafas, dia harus mengangkat dirinya, dia harus menggunakan tangannya, menggunakan kakinya yang dipaku untuk mengangkat badannya sedikit, supaya dia bisa menghembuskan nafas. Kemudian dia harus rileks dan kemudian sakit lagi. Setiap kali mau menarik nafas, menghembuskan nafas, dia harus menarik badannya dan kemudian menurunkan badannya. Saudara, dan itu harus berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari. Rasa sakit orang yang disalibkan tidak bisa dibayangkan. Kalau kita mau sepanjang malam berbicara tentang rasa sakit yang Tuhan Yesus alami, saya pikir bisa saja. Tetapi kita akan lanjut ke penderitaan yang lain, yaitu sengsara secara batiniah. Penderitaan Tuhan Yesus, dia dihina, dia dihadapkan dengan rasa sakit yang luar biasa, tetapi ada juga penderitaan batin yang diderita oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus berteriak bahwa Allah meninggalkan dia, seolah-olah Yesus terpisah dari Allah Bapa. Sekali lagi ini suatu misteri. Nah, saya juga tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya, tetapi saya percaya dan saya tahu bahwa Yesus tetap merupakan bagian dari Allah Tritunggal, sekalipun
pada saat itu, saat yang sementara dia terpisah dari Allah Bapa. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak punya jawaban yang jelas. Alkitab sudah mengatakannya demikian. Ini suatu ungkapan ekspresi perasaan yang sangat manusiawi. Ingat bahwa Yesus adalah manusia juga. Inilah yang manusia rasakan ketika manusia merasa bahwa dia dalam keadaan yang paling terpuruk, bahwa orang-orang di sekeliling dia tidak ada yang mengasihi dia. Yesus juga merasa bahwa dia telah ditolak oleh bangsanya, ditolak oleh seluruh dunia. Dan rasa depresi inilah yang manusia rasakan ketika berpikir bahwa seluruh dunia melawan dia. Bahkan manusia kadang berpikir bahwa Tuhan juga telah melupakan dia, bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Manusia akan merasakan depresi yang berat. Saya tidak tahu apakah Tuhan Yesus merasakan depresi. Saya tidak yakin. Saya yakin Yesus tetap memelihara kesadarannya yang penuh. Dia tidak kekurangan kesadaran sedikit pun, sekalipun perasaannya begitu kuat. Tetapi dia adalah Tuan atas perasaan dia. Jadi, kenapa Tuhan Yesus sampai berkata, Eli, Eli, lama sabachthani? Apakah benar Tuhan Yesus waktu itu berpisah dengan Allah Bapa? Seandainya Yesus benar-benar berpisah dengan Allah Bapa sementara waktu itu adalah karena dia sedang mengambil posisi orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa yang harusnya terpisah dari Allah, itulah posisi yang diambil oleh Tuhan Yesus. Bahkan sesungguhnya kita bisa berpikir bahwa Tuhan Yesus terpisah dari Allah menggantikan kita supaya kita tidak usah terpisah dari Allah. Yesus yang merasakan pemisahan dari Allah itu supaya kita tidak harus merasakan pemisahan itu. Yesus yang mengalami maut supaya kita tidak harus mengalami maut itu. Jadi Yesus pada waktu itu dia berteriak berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah penderitaan batin yang terbesar. Karena dari masa kekekalan lampau dan sampai kekekalan yang di masa datang, tidak akan lagi terjadi demikian. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tetapi pada saat itu, Allah Anak mengambil posisi yang berdosa, yang terhukum, yang terpisah. Dan itu merupakan penderitaan yang tidak dapat manusia bayangkan. Saya bisa berbicara satu khotbah, dua khotbah tentang itu, tetapi tetap tidak mampu menggambarkan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Itulah yang Tuhan Yesus terima demi kita, saudara. Penderitaan yang tidak dapat kita bayangkan, yang lebih besar daripada apapun. Dan itu adalah bukti bahwa Dia mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus memiliki kasih yang terbesar juga. Kasih-Nya yang terbesar justru mendorong Dia untuk menerima penderitaan yang terbesar. Lalu kemudian Dia memberikan itu kepada kita. Itu adalah pemberian yang terbesar. Jadi, pemberian yang terbesar ini adalah apa? Pengampunan dosa. Masalah utama manusia yang menjadikan seluruh dunia ini jahat, yang menjadikan dunia rusak, yang menjadikan hidup kita sengsara, yang menjadikan kita orang-orang yang akan mati, adalah karena dosa. Tetapi dosa itu akhirnya diambil alih oleh Tuhan Yesus dan kemudian dijatuhi hukuman. Nah, hukumannya adalah maut. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, Dia menanggung hukuman itu. Ketika Yesus akhirnya menggenapi semuanya dan Dia akan mati, Dia berseru, "Sudah selesai." Jalan keselamatan sudah selesai.
Hukuman yang harus dilaksanakan terhadap dosa sudah selesai. Proses manusia digantikan sudah selesai. Dasar pengampunan bagi manusia yang percaya dan bertobat sudah selesai. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, dia menyelesaikan keselamatan bagi kita. Pengampunan itu diberikan kepada manusia. Itu adalah pemberian yang mahalnya tidak dapat dihitung. Itu bagaikan pelunasan hutang yang begitu besar. Tuhan Yesus pernah mengucapkan satu perumpamaan, katanya ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Kalau diuangkan ke rupiah hari ini, saudara, itu sudah hitungannya T, bukan M lagi. Sudah triliun. Itu tidak mungkin bisa dibayarkan oleh si hamba itu. Tetapi karena rasa kasihan, tuannya itu menghapuskan hutang itu. 10.000 talenta. Saudara, kalau dihitung-hitung, hutang kita kepada Tuhan lebih besar daripada 10.000 talenta itu. Tetapi toh Tuhan hapuskan juga. Tuhan ampuni juga. Tuhan jauhkan, Tuhan lupakan, Tuhan tutup dengan darahnya. Tuhan anggap itu sudah selesai dengan kematian Tuhan Yesus. Tanpa pengampunan dosa ini, maka manusia harus masuk ke neraka. Oh, masuk ke neraka itu, saudara, bukan sesuatu yang enteng. Ada orang yang menganggapnya enteng dan menantang. Kamu mau masuk neraka, biarin saya masuk neraka. Terlalu berani, terlalu bodoh, terlalu buru-buru mengucapkan. Karena neraka itu adalah tempat yang sangat-sangat mengerikan. Orang yang masuk ke dalamnya tidak akan merasakan lagi sedikit pun rasa nikmat, tidak akan merasakan sedikit pun lagi waktu di mana dia tidak menderita, tidak ada lagi rasa senang, dan tidak ada yang namanya harapan. Tidak ada harapan. Anda bayangkan, saudara, tidak ada harapan. Di dunia ini, seterpuruk-puruknya manusia, sesusah-susahnya, semelarat-melaratnya manusia, selama dia masih bernafas, masih ada harapan. Kalau hari ini, saking buruknya, sampai tidak bisa dibandingkan, ada hari yang bisa lebih buruk lagi, minimal besok. Masih ada. Tidak akan lebih buruk dari hari ini. Kalau hari ini sudah paling buruk, besok akan lebih baik. Setidaknya masih ada harapan. Orang yang tidak punya harapan, betapa gelapnya pikiran dia, betapa putus asanya hati dia. Orang yang tidak punya harapan lagi, rasanya mau mati. Lebih baik mati saja, karena dengan kematian itu dia pikir dia bisa lolos dari rasa putus asa itu. Tanpa dia sadari, kalau dia bunuh diri, kalau dia mati pada saat itu, justru dia masuk ke tempat yang penuh dengan putus asa yang tidak ada henti-hentinya. Malah makin cepat masuk ke situ. Dan rasa putus asa itu, saudara, di mana tidak akan ada lagi kebaikan yang dia rasakan, tidak akan ada lagi kenikmatan, keenakan, relief, tidak ada rasa kelegaan, tidak ada lagi hal yang baik yang bisa dia dapatkan selama-lamanya. Berarti 1 tahun lagi, 10.000 tahun, 1 juta tahun lagi, dia masih akan tetap menderita, tidak akan berkurang sedikit pun. Penderitaan yang dia rasakan terus dan terus dan terus dan tidak akan ada habisnya. Itu adalah makna keputusasaan yang sesungguhnya. Semakin direnungkan, orang yang bijaksana akan semakin takut kepada neraka. Tetapi pemberian yang Tuhan Yesus tawarkan adalah lepas dari neraka itu, dan justru diberikan hidup, saudara. Oh, bukan cuma hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang berarti tidak akan mati lagi. Hidup yang tidak akan ada habisnya. Dan hidupnya bukan hanya di bumi, saudara.
Banyak orang sudah senang kalau dia bisa hidup selama-lamanya di bumi. Tetapi kalau Anda berpikir bahwa hidup di bumi itu enak sekali, coba pikir 2-3 kali lagi. Kalau Anda pikir hidup di bumi ini enak, pikir lagi berkali-kali. Kalau Anda pikir kalau saya bisa hidup lama di bumi ini, saya akan menjadi orang paling kaya di bumi ini, lalu saya akan menjadi orang paling bahagia di bumi ini, pikir lagi baik-baik. Karena tidak akan. Justru kalau Anda bisa hidup lama, lebih lama dari semua manusia di muka bumi ini, Anda akan menjadi orang paling kesepian di bumi. Karena semua orang yang Anda kenal sudah mati. Pasangan Anda sudah meninggal, anak Anda sudah meninggal, cucu Anda sudah meninggal, semua yang Anda kenal sudah meninggal, Anda sendirian. Apa enaknya lagi? Apa gunanya, apa maknanya lagi kamu hidup di dunia ini? Tetapi hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan adalah hidup di surga. Hidup bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang mengasihi kita. Itu baru hidup yang bermakna. Hidup yang penuh dengan kenikmatan, berbanding terbalik dengan neraka. Hidup di surga itu tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekurang enakan, tidak ada lagi ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, tidak ada lagi. Itu adalah benar-benar definisi dari kenikmatan selama-lamanya. Bayangkan saudara, yang tadinya harus masuk neraka yang begitu jahanam, begitu keji, begitu menakutkan, tetapi kemudian itu dibalik menjadi masuk surga, tempat yang begitu nikmat, begitu menyenangkan. Oh, betapa pemberian yang sangat berharga. Apapun yang kita berikan tidak dapat menyamai nilainya. Makanya sampai ada mutiara yang sangat berharga, ada harta yang terpendam di ladang, yang sampai orang itu rela menjual segala sesuatu lalu kemudian membeli ladang itu, membeli mutiara yang sangat berharga itu. Seandainya ada yang bertanya, habis dia menjual segalanya lalu dapat mutiara, memangnya dia bisa makan mutiara itu? Memangnya dia bisa hidup dari mutiara itu? Memangnya mutiara itu bisa dijadikan pajangan, orang akan lihat lalu, oh kasih dia duit. Kenapa dia jual segala-galanya? Karena mutiara itu kebenaran, saudara. Karena harta yang terpendam itu adalah keselamatan jiwa dia. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Seisi dunia. Seisi dunia. Saya membaca barusan beberapa hari yang lalu. Dulu waktu saya sekolah minggu pernah diajarkan. Lagu Mandarinnya judulnya Tianxia de Mama Dou Shi Yiyang de. Nah, semua mama di bawah langit di dunia sama. Terjemahan bahasa Indonesianya agak ini, semua mama sayang anaknya. Oke lah. Ya, semua mama sayang anak. Saya cari-cari di internet, saya nggak ketemu. Saya nggak ketemu, jadi akhirnya berdasarkan ingatan saja. Puisinya sebenarnya bagus sekali. Semua mama sayang anaknya. Ya. Tak peduli angin ribut atau hujan badai, tak peduli hari Minggu atau hari besar, mama tidak pernah libur. Selalu bekerja untuk keluarga. Dapur dunianya. Kerja sampai larut malam. Mama menjahit dan memperbaiki pakaian. Waktu aku sakit, mama selalu mendampingi. Masih ada banyak lirik-lirik yang saya tidak hafal, saudara. Kalau nggak salah ada yang kalau aku nakal, mama tidak memarahi, tetapi mendidik dengan kasih. Semua yang menjadi orang tua, terutama mama, tahu bahwa kasih sama dengan pengorbanan. Pengorbanan itu adalah kasih. Karena kita telah menerima kasih dari orang tua kita.
kita bisa ada sekarang. Dan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan jauh-jauh melebihi itu. Bahkan Tuhan Yesus di Alkitab berkata, sekalipun ada ibu yang tidak sayang lagi kepada anaknya, Tuhan tidak akan lupa, tidak akan tidak sayang. Saudara, orang tua pasti mengasihi anaknya, dan banyak yang tidak tega. Kalau anaknya menderita, dia tidak tega. Lebih baik saya yang menderita. Itulah yang mendorong orang tua bekerja pagi, sore, siang, malam, tengah malam, subuh, supaya anaknya bisa hidup lebih baik dari dia hidup, bisa menikmati lebih banyak dari yang dia nikmati, karena orang tua tidak tega kalau anaknya harus menderita. Itu adalah kasih. Oleh sebab itu maka Tuhan adalah kasih itu sendiri. Kasih Tuhan itu kasih yang terbesar. Saudara, kesimpulannya adalah Tuhan memberikan kasih yang terbesar ini kepada kita sebagai suatu pemberian. Ini terbesar karena bukan hanya diberikan kepada kita, tetapi diberikan pada saat kita masih memusuhi Allah. Bayangkan, orang tua mengasihi kita karena kita anaknya. Tetapi Allah mengasihi kita sewaktu kita masih membenci Dia, sewaktu kita masih memusuhi Dia, sewaktu kita masih lari daripadanya. Tuhan sudah mengasihi dan sudah mati buat kita. Apa yang Dia minta? Satu, yaitu supaya manusia menerima Dia. Supaya manusia menerima Yesus. Setelah Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri, setelah seluruh dunia menolaknya, adalah suatu penghiburan yang sangat manis jikalau kita menerima Yesus. Berarti Dia tidak ditolak oleh semua orang. Oh Yesusku, sekalipun orang menolak Engkau, saya tidak. Sekalipun orang membenci Engkau, saya mengasihimu. Yang Tuhan minta hanya itu. Yang Tuhan inginkan adalah supaya kita memilih untuk meninggalkan dunia ini, membuang dosa kita, lalu kemudian memilih Dia, memilih untuk mengasihi Dia, supaya kita lebih mengasihi Dia daripada kita mengasihi semua yang lain, karena Dia telah mengasihi kita sedemikian juga. Masakan kita masih berkata, oh karena Tuhan sudah memberikan saya begitu besar karunia, tapi saya tidak mau balik mengasihi Dia. Itulah sebabnya ada kutukan bagi barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan dambakan, yaitu supaya manusia mengingat apa yang Dia sudah perbuat bagi manusia, lalu kemudian berkata, saya mengasihimu. Apa yang kau inginkan dari saya, ambil Tuhan, saya serahkan. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang jarang dikhotbahkan, tetapi sangat penuh dengan makna. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Maria berdiri di dekat kaki salib Tuhan Yesus. Maria, ibunya Yesus. Dan bersama-sama dengan Maria, murid yang Yesus kasih. Ketika Yesus memandang Maria, dan Maria juga memandang Yesus, dan ada pandangan mereka bertemu di udara. Entah apa yang ada berkecamuk di dalam pikiran Maria, yaitu putranya yang telah ia besarkan, yang sudah dijanjikan. Bahkan sebelum dia hamil, sebelum dia menikah, malaikat sudah datang. Lalu malaikat memberitahukan Maria suatu kabar yang begitu luar biasa, bahwa putra yang kamu kandung akan menjadi juru selamat dunia. Oh, Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Dan Maria mengasihi Yesus segenap hati.
Tetapi hati Maria begitu hancur ketika melihat Yesus harus dihancurkan, harus diremukkan, dicabik-cabik dan darahnya tercurah. Dan Maria tidak bisa berbuat apa-apa. Ini anak yang sudah dia kasihi 30-an tahun lebih. Dan Yesus juga. Oh, Yesus yang penuh dengan kasih. Ketika melihat Maria, hatinya tidak tega. Akhirnya dia berkata kepada Maria, "Hai wanita, lihat anakmu." Maksudnya adalah murid itu. Dan dia berkata kepada murid itu, kemungkinan adalah Yohanes, "Lihat, inilah ibumu." Walaupun Yesus mati, tetapi Yesus mati menggantikan Yohanes. Harusnya Yohanes yang mati, tetapi Yesus yang mati. Oleh sebab itu Yesus bilang, "Karena saya mati buat kamu, sekarang kamu menjadi anak menggantikan saya bagi Maria." Maka Yohanes mulai saat itu menerima Maria di dalam rumah. Saudara, Yesus mati untuk saya dan untuk Anda juga. Maka kehidupan yang seharusnya Yesus jalani, kita jalani juga. Itulah maknanya, Yesus mati buat saya hidup buat Yesus. Lucu kalau dibalik. Saya mati buat Yesus. Walaupun itu pernah juga disebutkan. Ada yang mau mati buat Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita? Penderitaan yang besar yang Tuhan Yesus alami adalah untuk saya. Kasih pemberian yang Tuhan berikan adalah untuk saya. Saya sudah terima. Bagaimana dengan Anda? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yang Tuhan minta hanyalah supaya manusia menerimanya. Kalau ada apapun juga yang masih menghalangi Anda dari menerima kasih Yesus, dari membuang dosa demi menerima Yesus, kalau ada yang masih menghalangi, buang itu jauh-jauh. Sekaranglah saatnya Anda menerima Yesus menjadi Tuhanmu. Kemudian bersyukur atas pemberian dan pengampunan dosa yang Dia berikan kepada Anda. Dan berdoalah di dalam hati. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi manusia, karena begitu besar kasih-Mu, sehingga Engkau telah mengaruniakan Yesus, anak-Mu yang tunggal, untuk mati menggantikan kami, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Kami akan terus mengingat-ingat ini. Dan biarlah kami menjadi makhluk yang berbeda. Mulai hari ini, kami akan hidup untuk Yesus, dan kami akan selalu bersyukur supaya kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.